Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsulen. Perkenalkan, saya Aisyah Fadilah Yuldi, koas Tase Mata periode 25 Mei sampai 21 Juni 2026 yang akan memaparkan suatu kasus yaitu pterygium grade 3 oculi dextra dan pterygium recurrens grade 1 oculi sinistra. Identitas pasien Nyonya A, kelahiran 22 April 1974, usia 52 tahun, berjenis kelamin perempuan, tinggal di Sungai Litung, Banyuasin, seorang ibu rumah tangga beragama Islam, diperiksa tanggal 3 Juni 2026 dengan nomor rekam medis 00152668. Anamnesis dilakukan secara autoanamnesis pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Poliklinik Mata RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Keluhan utama, pasien mengeluh munculnya selaput di kedua mata. Mata sering berair dan merah sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan tambahan, rasa perih dan panas seperti terbakar ada di kedua mata. Keluhan pandangan kabur dan mata mengganjal ada di mata kanan. Silau di sangkal, gatal di sangkal, nyeri pada bola mata di sangkal. Riwayat perjalanan penyakit, 10 tahun yang lalu pasien mengeluh adanya selaput pada mata kiri. Pasien sering terpapar debu, angin, dan udara panas. Selaput pada mata kiri semakin lama semakin melebar. Pasien berobat ke RSKM dan didiagnosis pterygium mata kiri. Pasien menjalani operasi pengangkatan selaput pada mata kiri dan keluhan membaik. Kemudian 5 tahun yang lalu, pasien mengeluh muncul selaput pada mata kanan dengan keluhan serupa. Pasien kembali berobat ke RSKM dan didiagnosis menderita pterygium mata kanan. Namun, operasi belum dilakukan karena tekanan darah pasien saat itu belum terkontrol. Selain itu, keluhan yang dirasakan masih ringan dan belum mengganggu aktivitas harian. Kemudian 2 minggu yang lalu, pasien mengeluh selaput pada mata kanan semakin membesar disertai mata berair, mata merah, panas, seperti mengganjal, serta penglihatan yang semakin kabur. Pasien juga mengeluhkan selaput muncul kembali pada mata kiri. Pasien berobat ke Polimata RSUD Siti Fatimah untuk penanganan lebih lanjut. Riwayat penyakit dahulu, pasien memiliki riwayat hipertensi terkontrol sejak 12 tahun yang lalu. Riwayat operasi pengangkatan selaput pada mata kiri ada 10 tahun yang lalu. Riwayat penggunaan kacamata ada 6 tahun yang lalu, yaitu kacamata baca. Riwayat trauma pada mata di sangkal, riwayat diabetes mellitus di sangkal, dan riwayat alergi makanan serta obat di sangkal. Riwayat penyakit dalam keluarga ada, yaitu kakak kandung pasien mengalami keluhan serupa pada matanya. Riwayat pengobatan ada, yaitu obat kandesartan dan amlodipin yang saat ini rutin dikonsumsi. Status generalis pasien, keadaan umum tampak sakit ringan, tekanan darah 132/87 ml air raksa yang menunjukkan bahwa tekanan darahnya meningkat. Kemudian status gizi overweight. Sementara itu status generalis lain dalam batas normal. Status oftalmologikus, pemeriksaan visus oculi dextra 6/15, pinhole 6/7,5, dan oculi sinistra 6/12, pH 6/7,5. Tekanan intraokular mata kanan 12 mm air raksa, mata kiri 13 mm air raksa. Di bawah ini adalah corneal drawing dari mata pasien di mana terdapat pada mata kanan yaitu jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga dengan puncak melewati limbus lebih dari 2 mm, dan pada mata kiri juga ditemukan jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga dengan puncak belum melewati limbus. Pemeriksaan kedudukan bola mata ortoforia, gerakan bola mata kedua mata baik ke segala arah, palpebra superior dan inferior kedua mata tenang. Konjungtiva oculi dextra, tampak jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga dari arah nasal ke arah temporal dengan puncak melewati limbus lebih dari 2 mm. Oculi sinistra, tampak jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga dari arah nasal ke arah temporal dengan puncak belum melewati limbus. Kornea kedua mata jernih. BMD kedua mata sedang jernih. Iris kedua mata gambaran baik, pupil kedua mata bulat, sentral, refleks cahaya positif, diameter 3 mm, lensa kedua mata jernih. Pemeriksaan segmen posterior, refleks fundus kedua mata positif. Berikut adalah dokumentasi mata pasien pada posisi terbuka, posisi tertutup, mata kanan dan mata kiri.
Dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang dilakukan, dapat dipikirkan beberapa diagnosis banding yaitu pterygium, pseudopterygium, dan pinguecula. Pada pasien ini ditemukan lesinya itu khas pada daerah nasal, kemudian gejalanya itu ada mata merah, berair, terasa mengganjal, panas, serta penurunan tajam penglihatan. Lalu perjalanan penyakitnya ini berjalan secara kronis dan progresif selama bertahun-tahun. Pasien juga memiliki faktor resiko yaitu paparan debu, riwayat penyakit dahulu, dan penyakit dalam keluarga dengan keluhan serupa. Maka dari itu diagnosis kerja yang dipikirkan adalah pterygium grade 3 oculidextra dan pterygium recurrent grade 1 oculis sinistra. Diagnosis banding pseudopterygium perlu dipikirkan karena ada beberapa persamaan, di mana pseudopterygium ini merupakan adesi konjungtiva progresif pada kornea perifer sekunder akibat kerusakan limbus kornea. Biasanya disebabkan oleh riwayat trauma mata dan lokasinya itu bisa di mana saja. Diagnosis banding pseudopterygium dapat disingkirkan karena tidak ditemukan riwayat trauma mata ataupun okulus kornea maupun inflamasi kronis permukaan okular yang dapat menyebabkan perlekatan konjungtiva pada kornea. Selain itu, pseudopterygium juga dapat dibedakan dengan tes sonde, di mana pada pseudopterygium tes sondenya itu positif dan pada pterygium tes sondenya negatif. Diagnosis banding yang kedua yaitu pinguecula, yaitu di mana pinguecula ini merupakan degenerasi konjungtiva berupa lesi nodular berbentuk bulat, menonjol, berbatas jelas, warna putih kekuningan pada konjungtiva bulbar. Biasanya disebabkan oleh faktor resiko seperti paparan angin, debu, sinar UV, dan bekerja di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama. Pada pasien ini, diagnosis banding pinguecula dapat disingkirkan karena yang ditemukan merupakan jaringan fiber vaskular berbentuk segitiga yang meluas ke arah kornea. Sedangkan pinguecula itu umumnya hanya berupa nodul atau plak kekuningan pada konjungtiva tanpa invasi ke kornea. Berikut adalah penjelasan mengenai pterygium. Pterygium merupakan pertumbuhan jaringan fiber vaskular berbentuk segitiga yang berasal dari konjungtiva dan meluas melewati limbus hingga ke kornea. Umumnya pertumbuhan jaringan ini berasal dari sisi nasal. Klasifikasi pterygium berdasarkan derajat keparahannya, yang pertama itu ada grade 1, di mana puncak dari jaringan fiber vaskularnya itu belum melewati limbus, lalu grade 2 puncaknya sudah melewati limbus namun kurang dari 2 mm, grade 3 puncaknya melewati limbus lebih dari 2 mm, dan grade 4 itu sudah ada keterlibatan pupil sehingga dapat mengganggu lapangan pandang. Faktor risiko dari pterygium antara lain adanya paparan sinar UV, paparan kronis debu, angin, dan asap, serta adanya faktor genetik. Patofisiologi pterygium ini terutama disebabkan oleh paparan sinar UV, yaitu di mana paparan sinar UV ini dapat menyebabkan kerusakan sel punca limbal sehingga menyebabkan hilangnya fungsi sawar antara konjungtiva dan kornea sehingga jaringan konjungtiva dapat tumbuh dan menginvasi kornea. Selain itu, paparan UV juga dapat memicu pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS, sitokin inflamasi, faktor pertumbuhan, dan matriks metaloproteinase atau MMPS yang berperan dalam proses angiogenesis, proliferasi sel, degradasi lapisan Bowman, dan pertumbuhan jaringan fiber vaskular. Tata laksana pada pterygium antara lain terdiri dari edukasi, terapi medikamentosa, dan juga terapi definitif. Edukasi yang dapat diberikan dengan menganjurkan pasien mengurangi paparan sinar UV, debu, dan angin melalui penggunaan kacamata pelindung dan topi saat beraktivitas di luar ruangan. Terapi medikamentosa meliputi pemberian air mata buatan dan kortikosteroid topikal jangka pendek pada kasus yang disertai inflamasi. Terapi definitifnya adalah eksisi dengan konjungtival autograf, yaitu merupakan operasi yang diindikasikan pada pterygium progresif yang mengganggu penglihatan, menimbulkan gejala bermakna, ataupun mengganggu kosmetik. Pada kasus ini, pterygium derajat 3 pada mata kanan disertai dengan pembesaran lesi dan penurunan tajam penglihatan merupakan indikasi untuk dilakukan eksisi pterygium dengan konjungtival autograf. Sementara itu, pterygium derajat 1 pada mata kiri dapat dipantau secara berkala dan diberikan terapi simptomatik sesuai keluhan. Prognosis dari pasien quo ad vitamnya bonum, quo ad functionemnya bonum, dan quo ad sanatiumnya dubia ad bonum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.